Rahasia Terbesar Suamiku, episode bagian 8. Keesokan harinya, Murni pergi bekerja seperti biasanya. Karena masih kesal kepada Andre, Murni langsung pergi begitu saja, tanpa berpamitan dan membuat sarapan untuk Andre. Andre cuma tersenyum tipis. Ia lalu bangun untuk membuat sarapan untuknya dan Nilia. Setelah makan bersama Nilia, ia langsung membawa Nilia ke taman kanak-kanak dan mendaftar masuk taman kanak-kanak. Mulanya kepala sekolahnya ingin mempersulit mereka, tapi Andre langsung memberinya cek yang tertulis di dalamnya 100 juta rupiah. Kepala sekolah dengan langsung menerima tanpa berkata apa-apa lagi dan menerima Nilia masuk taman kanak-kanak. Nilia, ayah bawa kamu beli baju baru ya, kemudian besok baru belajar di sini, ujar Andre sambil menggandeng tangan Nilia sambil berjalan menuju mall. Baik, aku ingin membeli pakaian terbagus. Kemarin yang nenek belikan tidak bagus, ujar Nilia senang. Baik, hari ini ayah akan membelikan yang tercantik untukmu, ujar Andre sambil tersenyum tipis. Ayah, aku ingin memilih sendiri ya, ucap Nilia. Baik, ayah akan membelikan pakaian yang disukai tuan putriku, ujar Andre sambil menggendong Nilia. Nilia baru saja keluar dari rumah sakit. Andre tidak tega membiarkannya berjalan dan membuatnya kecapean. Mereka tiba di mall dengan cepat. Andre membawa Nilia langsung ke toko pakaian anak-anak. Tamrin Plaza terdapat 3 lantai yang menjual pakaian. Semuanya merupakan produk impor yang cukup mahal, dan terdapat banyak restoran, bioskop, tempat bermain dan lain-lainnya. Ayah, ada tante, ujar Nilia sambil menunjuk toko pakaian wanita yang berada dekat mereka. Andre menoleh ke arah di mana Nilia menunjuk, kemudian ia melihat Lisa dan beberapa temannya keluar dari toko itu. Tante, panggil Nilia kepada Mary dengan teman-temannya. Nilia berjalan mendekati mereka sambil senyum setelah mendengar suara Nilia. Nilia, sini tante gendong. Mary langsung menggendong Nilia. Tante juga datang ke sini untuk membeli pakaian baru ya. Ayah juga datang membawaku untuk membeli pakaian baru, ujar Nilia. Iya, tante juga datang membeli baju baru dan akan membelikan untukmu juga, ujar Mary. Wah, Mary, apakah ini anak kakakmu? Cantik sekali, Mer. Beberapa teman Mary mendekat. Ada seorang wanita yang mencubit wajah Nilia gemas, sehingga Nilia sedikit menghindar, dan membuat para wanita terkekeh. Tante, aku mau ayah yang gendong. Nilia melihat beberapa orang asing yang sedang menertawainya, membuat ia tidak ingin berada di pelukan Mary. Nilia, tante bawa kamu pergi membeli baju baru ya. Jangan pedulikan ayahmu, ujar Mary membujuk Nilia. Tidak, aku mau bersama ayah saja. Nilia menggoyangkan tubuhnya, ia ingin Mary menurunkan dirinya. Mary tidak berdaya dan hanya bisa memberikan Nilia kepada Andre. Tatapannya melihat wajah Andre, menunjukkan meremehkan Andre. Andre tidak memperdulikan Mary dan membawa Nilia menuju toko pakaian anak-anak. Andre, toko pakaian ini merupakan toko pakaian bermerek yang diimpor dari Paris. Satu pakaian yang paling murah seharga beberapa juta rupiah. Apakah kamu sanggup membelinya? Ujar Mary dari belakang sambil mengerutkan dahinya. Ia tahu Andre tidak bekerja lagi dan menggunakan uang yang dihasilkan kakaknya untuk hidup. Hal yang terpenting adalah Andre telah meminjam sejumlah uang yang cukup banyak untuk mengobati penyakit Nilia. Ia langsung kesal melihat Andre begitu boros dalam membeli pakaian anak-anak. Aku sanggup membelinya, ujar Andre. Kamu sanggup membelinya? Mary mengejar Andre. Kamu membeli pakaian yang begitu mahal untuk Nilia, apakah kamu sudah bilang kepada kakakku? Andre malas untuk menyaut perkataannya dan langsung masuk ke toko pakaian anak-anak itu. Mary, kakak iparmu kaya juga ya? Kudengar-dengar toko pakaian anak-anak ini paling murah seharga beberapa juta,
ujar teman Mary. Ia sama sekali tidak kaya. Wandi tertawa dan menyindir Andre, aku dengar ia memiliki hutang sebanyak 1 miliar lebih, apalagi ia tidak bekerja lagi dan menggunakan gaji kakak Mary untuk berlangsung hidup. Hah, lelaki tidak bekerja dan dipelihara oleh seorang wanita, ujar seorang wanita teman Mary dengan terkejut. Ternyata ada lelaki seperti itu, sungguh tak berguna, ujar beberapa orang lain dengan merasa kesal, sambil menggelengkan kepalanya melihat punggung kepergian Andre. Apalagi kedua teman wanita Mary itu berpikir di dalam hatinya, kalau ia mungkin sudah menendangnya keluar kalau suami mereka begitu tak berguna. Andre sedikit kesal mendengar itu dan raut wajahnya tidak terlihat baik. Biasanya Mary cuma menyindir beberapa kata saat tidak ada orang. Sebagai kakak ipar, Andre sudah malas berurusan dengannya. Tapi ini sangat keterlaluan, sudah memfitnahnya di depan umum. Ayah, aku ingin pakaian itu, ujar Nilia sambil menunjuk pakaian anak-anak yang berwarna pink saat Andre ingin mengatakan sesuatu kepada Mary. Baik, Andre menahan amarah dalam hatinya dan mengangguk, kemudian berbalik badan berjalan menuju pakaian yang Nilia tunjuk. Tuan, ini adalah pakaian musim panas yang baru diimpor dari Paris, baru saja lusa kemarin tiba. Bagaimana dicoba dulu untuk anak Anda? Pelayan wanita itu langsung mengenalkan produknya. Andre mengangguk. Pelayan itu mengambil pakaiannya dan bersiap untuk membawa Nilia untuk mencoba pakai. Kemudian ia bertemu dengan sepasang suami istri yang membawa anaknya berusia 3 tahun lebih menghampiri mereka. Ibu, aku juga ingin pakaian itu. Anak perempuan itu juga menunjuk pakaian anak-anak berwarna pink yang diambil pelayan wanita itu. Tolong langsung bungkus pakaian itu untuk kami, ujar wanita itu langsung kepada pelayan itu. Pelayan melirik sekilas ke arah Andre. Ia sedikit bingung. Dan lagi pula Andre yang melihat pakaian itu terlebih dahulu dan bersiap untuk memakainya. Ayah, aku juga ingin pakaian ini. Nilia melihat ada orang yang ingin merebut baju yang dia inginkan, seketika langsung menarik tangan Andre dan diayunkan. Maaf, anakku melihat pakaian ini terlebih dahulu, dan bersiap untuk mencobanya. Kalian pilihlah yang lain saja, ujar Andre kepada wanita itu. Mencoba. Orang-orang yang miskin seperti kalian, tidak sanggup membeli dan sering datang mencoba, sehingga banyak pakaian menjadi kotor. Wanita mendengus dan menilai rendah Andre dengan tatapan meremehkan. Pakaian Andre sangatlah biasa saja. Wanita itu semakin merasa orang yang seperti Andre tidak mungkin bisa membeli pakaian anak-anak itu. Tidak dicoba, bagaimana tahu cocok atau tidak? Ujar Mary yang ikut masuk dengan tak senang. Melihat orang yang ingin merebut baju yang diinginkan keponakannya. Meskipun ia tidak menyukai Andre, tapi ia tidak boleh melihat Nilia dihina begitu saja. Buang saja kalau tidak cocok. Apa susahnya? Ujar wanita itu. Kalian harus memberikan contoh prinsip keuangan yang benar untuk anak sejak kecil, ujar Mary. Maaf, sepertinya kalian juga tidak mengerti kehidupan orang kaya ya. Wanita itu menatap jijik kepada Mary. Itu disebut memberi pelajaran prinsip keuangan yang benar untuk anak kecil. Luar biasa buruknya, ujar Mary. Semua orang tercengang. Dengan pikiran wanita ini sungguh berbeda. Apakah kamu sadar? Kamu memberi pelajaran yang tidak berguna kepada anak sejak kecil, ujar Mary. Kamu bawa saja anakku pergi mencoba pakaiannya itu, ujar Andre kepada pelayan wanita itu. Ia sudah malas berdebat dengan wanita itu. Berbicara dengan wanita yang seperti itu, sama saja membuang waktu. Kamu tanya ia ingin menjual baju itu kepadamu atau kepadaku? Wanita itu tertawa dingin dan menatap jijik Andre. Kemudian ia berbalik badan dan berkata kepada pelayan. Tadi kami sudah membungkus 5 set pakaian, sejumlah 80 juta rupiah.
Kalau kamu berani menjual pakaian ini untuknya, maka kami tidak jadi membeli 5 set pakaian tadi. Dan kami juga akan melaporkanmu kepada manajermu. Lihat manajermu ingin menolongmu atau menjilat kami. Ucap wanita itu dengan sombong, kemudian menoleh menatap Andre. Andre tetap tenang, sedangkan Mary melihat ke arah pelayan dan melihat apa yang akan dikatakannya. Next episode 9.